Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Bu Yeni, ini komunitas Taufan. Ada Taufan jadi sosok yang memprakarsai lah akhirnya ini, membuat ide luar biasa yang akhirnya terbentuk sampai dengan sekarang. Taufan sendiri, tapi dari tadi kita belum tahu ceritanya, sosoknya seperti apa, selucu apa dia gitu. Boleh gak sih aku diceritain? Taufan itu anak keempat. Iya. Dia gimana sih sampai? Dia itu pada usia 5 tahun sih biasa aja saya pikir ya. Seperti anak-anak yang lain. Dia ceria gitu kan. Pada saat sakit dia juga masih tetap ceria gitu. Karena di rumah sakit itu dia jadi suka ngerame-ramein gitu di kamar, di mana aja gitu. Dia selalu godain siapa aja gitu. Dokter, suster, teman-temannya. Kalau misalnya satu ruangan itu satu kamar rawat inap gitu ya. Misalnya ada berapa anak. Kalau misalnya anaknya yang ketemu kan biasanya kita punya jadwal yang sama. Dan nanti kalau lagi konsul atau rawat inap nanti akan ketemu lagi gitu kan. Kalau sama teman-temannya yang udah biasa kan biasanya rame gitu ya mereka. Tapi kalau misalnya ketemu sama pasiennya yang baru-baru gitu ya, yang jarang-jarang ketemu biasanya kan pada diem. Dia selalu ngocol aja gitu, dia gangguin teman-teman yang lain. Supel ya berarti ya. Tapi kan kadang-kadang anaknya juga ada yang nggak mau digangguin kan, ada yang nggak mau diajak main gitu. Terus dia godain deh orang tua pasien atau dokternya atau siapa aja gitu. Oke, itu waktu itu Taufan terdiagnosanya itu di usia 5 tahun. Iya. Oke, dengan lamanya perawatan pada saat itu 2 tahun. Meninggalnya usia 7 tahun persis setelah dia ulang tahun. Oh, Masya Allah. Ini bukan berniat untuk maksudnya aku hanya pengen biar ini juga buat jadi cerita kita gitu ya. Ingat gak sih Taufan misalnya kayak terakhir Taufan tuh bilang apa gitu ke mamahnya? Yang paling terakhir sebelum dia koma itu dia bilang Taufan mau ikut kakak Rahmat. Jadi anak saya yang kedua ada yang meninggal juga. Cuman waktu itu usianya cuman 11 jam. Jadi waktu itu Taufannya ngedrop, mau ditransfusi gitu ya. Susah banget gitu, nggak mau dia dipasang infus tuh dia nggak mau gitu kan. Sampai butuh waktu 2 jam tetap dia nggak mau kan. Sampai akhirnya saya agak sedikit tegas gitu. Biasanya kalau dia udah susah saya bilang udah, kalau kakak takut gitu kan minta tolong aja sama Allah biasanya gitu kan. Tapi sambil wajah saya agak gimana gitu kan. Dia mungkin agak kesal gitu sama saya, terus dia bilang ya udah, katanya dia kasih tangannya, ya udah kalau gitu kakak mau ikut kakak Rahmat gitu. Sampai dia diinfus selama 3 hari masih, tapi udah mulai pendarahan ke batang otak ya. Hari keempat dia udah dia koma selama 7 hari. Sampai pas dia mau pergi itu saya cuman bisikin aja ke dia gitu ya setiap hari sama sekeluarga inti gitu. Kakak kalau mau pergi aja, karena waktu itu kan saya lagi udah ngelahirin adiknya yang waktu itu. Jadi dia selalu dipanggilnya kakak kalau mau pergi aja gitu. Mami semua udah ikhlas gitu, bilang aja sama Allah mau ketemu Allah gitu. Saya udah minta maaf waktu itu. Pas saya minta maaf karena ada satu permintaan dia yang nggak saya penuhin, habis itu nggak ada dia. Tapi insya Allah Taufan udah jadi kumpul bareng sama anak-anak di surga. Amin ya Allah, amin. Yang paling penting adalah sebenarnya kayak gini, ketika anak sakit orang tua tuh nggak boleh ikut drop. Karena mungkin kalau kita orang dewasa yang sakit kita bisa ngontrol diri kita sendiri, kita bisa gimana sih menservis diri kita sendiri. Tapi kan kalau anak sakit kita harus bisa menservis diri kita plus anak kita nih, karena mereka masih butuh bantuan kita gitu sebagai orang tua. Dan sebenarnya banyak juga para orang tua yang aku bukannya ini ya, maksudnya
mungkin berdasarkan kekurangan ilmu pengetahuan dan segala macam gitu, sampai akhirnya merasa abai, terus akhirnya lemah sendiri sebagai orang tua, dan itu justru membuat anak tidak bisa dirawat dengan maksimal kayak gitu. Mungkin ini Mbak Yeni dengan Bu Yeni dengan pengalamannya waktu itu, apa yang pertama kali sebenarnya harus dilakukan sebagai orang tua ketika mengetahui kondisi anak? Ya misalnya kayak ketika mengetahui Taufan ternyata memiliki Ya, jadi pada saat Taufan ada terjadi perubahan gitu ya pada tubuhnya, pada saat itu lebih ke bagian mata ya, mata sebelah kirinya agak berbeda. Saya langsung bawa untuk konsultasi ke dokter gitu. Ya dari situ dimulai semua pengobatan panjangnya gitu. Ya jadi lebih cepat tanggap sih gitu. Dan yang paling penting juga ini nggak sih waktu selama Bu Yeni sama Taufan lebih kayak gimana treatment yang dilakukan ke Taufan? Jujur untuk setiap kondisinya Taufan, atau lebih mengkip sendiri ke Bu Yeni, yang penting Taufan bisa tetap positif menjalankan hari-hari, atau gimana Bu? Iya, ada bagian-bagian yang memang bisa saya ceritakan sama dia, ada yang bagian yang memang harus saya rangkai sedemikian rupa supaya dianya juga kuat. Jadi Taufan kan dari pertama itu udah mulai kemoterapi. Ya kan rambutnya suka botak ya, rontok, maksudnya rambut satu persatu rontok sampai akhirnya botak. Nah nanti kalau misalnya dirawat itu biasanya satu kemonya sih cuman berapa hari ya, 4 hari atau 7 hari, tapi habis itu drop. Biasanya sih 1 bulan tuh, 1 bulan kita baru pulang ke rumah, dia kepalanya udah botak. Ya suami saya sama adiknya juga sama-sama tuh dibotakin, jadi dia ngerasa ada yang nemenin dia gitu ya, ada yang sama gitu. Terus misalnya makanan juga ya apa yang dia makan kita makan sama bareng gitu. Ya kayak gitu. Ya biasanya kalau pulang itu dia minta apa, kakak mau apa gitu. Biasanya sih dia minta apa-apa segala macam dalam jumlah 3 gitu. Makanan, mainan atau baju apa. Kenapa 3? Nggak tahu, selalu dia. Jadi biasanya kita diskusi nih kalau mau pergi atau mau, biasanya lebih banyak kalau pergi ya, kalau mau konsul. Biasanya sih nggak masalah sebelum pergi, besok sebelum harinya atau pas malamnya, sampai pas harinya paginya kita mau berangkat itu biasanya dia selalu karena mungkin dia juga udah bosan ya, bosan dan marah, sampai akhirnya yang keluar terlihat seperti dia ya marah gitu kan. Jadi kadang ada permintaan-permintaan yang cukup menguji kesabaran gitu ya kita sebagai orang tua gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah gitu, maksudnya ini kan wajar lah gitu, kadang-kadang kita yang dewasa aja gitu mengalami hal yang menurut kita nggak enak aja, kadang kita marah gitu, apalagi dia masih kecil, emosinya yang masih sulit untuk mereka mengontrol gitu. Memang apa ya, buat aku para orang tua yang dianugerahi anak-anak yang luar biasa itu memang karena pasti punya sesuatu yang lebih dibanding orang tua pada umumnya gitu. Karena bisa aja gitu kalau anak itu ada gimana sih ya, maksudnya Allah itu kan tidak akan menguji kita kalau kitanya tidak mampu kan gitu, dan ujian apapun itu akan membuat diri kita naik kelas apapun itu hasilnya gitu. Buktinya mungkin aku kalau berkaca dari ujian yang Allah berikan ke Bu Yeni kemarin gitu, mungkin pada akhirnya justru bisa berdampak sangat baik gitu, bahkan bisa mempengaruhi banyak orang sekitar juga, banyak orang yang sudah merasakan hasil dari kebaikan-kebaikan Bu Yeni sendiri. Tapi Bu Yeni sebenarnya masih punya ini lagi gak sih, masih punya mimpi yang pengen diwujudkan seputar tentang komunitas Taufan ini sendiri? Ya mimpinya sih lebih banyak ke apa ya, harapan gitu ya. Harapannya sih lebih banyak anak-anak yang bisa terbantu, merasakan kasih sayang dari semua kita keluarga dari komunitas Taufan gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Tadi kan Bu Yeni juga sempat bilang tuh kalau misalnya lebih apa sih, kayak lebih merasakan kedekatan gitu dengan pasien-pasien beresiko tinggi kayak gitu. Biasanya Bu Yeni kalau bertemu dengan anak-anak hebat seperti itu, apa
yang paling sering biasa Bu Yeni lakukan tuh apa? Bercanda sih. Bercanda. Biasanya bercanda, ngobrol, main, nyanyi kayak gitu. Kecuali kalau misalnya pasien-pasien remaja itu kan udah mulai mereka suka menarik diri. Dia lebih nyaman misalnya ngobrol berdua. Tapi kan karena sekarang udah musimnya gadget ya, dia lebih nyaman mungkin kalau misalnya chattingan berdua gitu. Dia nggak perlu malu mungkin dia sama orang tuanya atau sama temennya yang lain. Dia lebih terbuka gitu. Mungkin bahasanya nggak terlalu seperti gimana gitu ya, tapi kita bisa menggali dari apa yang dia curahkan gitu. Apa yang lagi dimau, apa rencananya, apa sih yang menjadi angan-angannya atau cita-citanya atau kekesalannya, itu biasanya bisa digali dari ngobrol seperti itu. Karena kan pasti kan berbeda ya. Aku nggak tahu mungkin berbeda atau sama, tapi saya yakin pasti ada sedikit perbedaan tuh antara cara kita mendekati anak-anak hebat ini dengan orang-orang yang memang sudah dewasa kayak gitu. Biasanya sih beda, ya anak-anak kan anak dampingannya itu usia 0 sampai 17 tahun. Jadi kalau anak-anak yang sakit itu leukemia harusnya banyaknya sih di antara usia balita ya, balita lah gitu ya. Kebanyakan 5 sampai 7 itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya anak-anak itu lebih mudah sih biasanya. Harusnya anak-anak kalau diajak bermain siapapun orangnya, selagi orang itu menyenangkan pasti suka. Iya, dan dia hangat gitu ya. Pasti anak-anak itu suka gitu. Walaupun ada karakter-karakter yang beda gitu ya, tapi nggak banyak. Betul. Beda lagi dengan anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu perlu menggali dulu gitu ya. Perlu mereka percaya dulu sama kita. Pendekatannya gitu. agak lebih lama ya. Agak lebih lama dan perlu trik-trik khusus gitu kan. Tapi aku yakin tuh kalau udah deket biasanya jadi curhat. Iya, pasti biasanya tuh jadi kayak temen curhatku tuh ini aja deh gitu. Kalau udah nyaman tuh pasti lebih kayak gitu. Ini jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol lagi di segmen terakhir kita. Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.